Ya, baik, selamat siang anak-anak, sehat selalu. Ada yang sudah bertemu dengan Ibu di mata kuliah sebelumnya, di hari ini, bahkan di minggu kemarin. Ada mungkin yang belum ketemu dengan Ibu, baru masuk sekarang, mata kuliah IUT ini di minggu kedua ini, berarti tertinggal di minggu pertama. Nah, untuk mata kuliah IUT di hari Rabu pukul 11 tetap diadakan di hari Rabu pukul 11 mata kuliah IUT ini. Namun jika ada perubahan jadwal, Ibu akan sampaikan dan biasanya kita rubah di malam hari saja. Karena biar tidak berbenturan dengan mata kuliah yang lain. Tapi sepertinya Ibu juga merasakan bahwa banyak mata kuliah yang dirubah waktunya di malam hari. Nah, artinya nanti kita bisa diskusikan di grup WA mata kuliah ini, IUT, Ilmu Ukur Tanah. Ya, sehat semua. Ibu berharap sehat semua. Jadi tidak Ibu tanya, pokoknya kalian sehat semua. Ya, sudah ada yang Ibu share? Jika tidak, kalian tidak terlihat wajahnya ya. Ya, wis tidak apa-apa. Sambil Ibu admit ya tangannya, jadi konsentrasi agak terbagi. Nah, di mata kuliah IUT kali ini minggu kedua akan mengenal yang namanya sistem satuan. Oh, nggak ada tulisan ya? Loh, sistem satuan ya? Ya, sistem satuan. Ya, sistem satuan. Sistem satuan yang ada di ilmu ukur tanah tadi yang akan digunakan pada saat kalian mestinya ada praktikum, cuman nanti praktikumnya seperti apa akan kita diskusikan dengan beliau dan dengan bagian lab. Di mata kuliah ini memiliki kompetensi dasarnya, yaitu sambil admit. Mana tadi yang mau diadmit pergi? Ya, dapat mengetahui dan memahami sistem satuan ukuran yang ada di ilmu ukur tanah ini. Itu kompetensi dasarnya. Untuk ukuran ketercapaiannya, berharap kami bahwa kalian mengetahui deskripsi satuan, dapat menjelaskan jenis macam sistem satuan ukuran. Kemudian juga kalian mampu menjelaskan pemakaian sistem satuan ukuran dalam pengukuran tanah, ilmu ukur tanah ini ya, kan yang diukur tanah nanti. Materi pokoknya hari ini adalah sistem satuan ukuran, satuan panjang, satuan sudut, dan satuan luas. Awalnya, bentuk bumi. Bentuk bumi udah terdoktrin di kepala kita adalah bulat, bundar. Itu saja Bu Vero. Nanti dibikin di atlas juga demikian diiris ya, diiris bentuknya ya, jadi bundar-bundar lingkaran dari segala sisi. Itu di atlas, buku atlas. Sambil admit Bu Vero. Wah, hilang lagi, setiap mau diadmit hilang lagi. Cek. Sudah ada masuk semua. Ya udah. Ya. Bentuk bumi. Bentuk bumi, permukaan bumi secara fisik sangatlah tidak teratur. Tidak teratur secara fisik. Itu terasa yang kalian injak. Yang kalian injak ini kan permukaan bumi. Nah, permukaan bumi ini kan ada air, ada tanah. Tanah aja ada gunung, ada lembah. Itu dinamakan tidak teratur. Sambil admit. Sehingga untuk keperluan analisis dalam surveying tentunya kalian akan kesulitan. Berbahagia itu kalau rata. Diukur aja secara horizontal. Tidak perlu vertikal ya, horizontal. Tinggal digaris-garis saja selesai lah. Di sini di ilmu ukur tanah bentuk bumi aja seperti itu. Kita asumsikan bahwa permukaan bumi dianggap sebagai permukaan matematik nih, namun tidak rata. Yang mempunyai bentuk dan ukuran mendekati geoid.
yaitu permukaan air laut rata-rata dalam keadaan tenang. Itu dasarnya, nolnya di situ. Nolnya di permukaan air laut rata-rata. Di bawah permukaan, maka nanti jadi hitungan angka matematisnya minus. Di atas permukaan, hitungannya jadi plus angka matematisnya. Jadi di sini nanti ada istilahnya sistem koordinat. Sistem koordinat. Itu garis koordinat, ada garis X, ada garis Y, ada bagian minus, ada bagian positif. Nah, menurut ahli geologi, secara umum geoid tersebut lebih mendekati bentuk permukaan sebuah elipsoida, elips putar, elips nih, bukan bundar lagi, elips. Elipsoida dengan bentuk dan ukuran tertentu ini digunakan untuk perhitungan dalam geodesi, ya, di ilmu geodesi. Mungkin ada ya jurusan geodesi, ada. Permukaan bumi secara fisis ya, itu yang lengkung. Ekspektasinya lingkaran yang halus ya. Nah, geoidnya yang merah ya, permukaan air rata-ratanya. Jadi permukaan buminya hitam lengkung. Terus elipsoida referensinya itu bentuk lingkar, tapi disebutnya elipsoida bumi. Jadi tidak berbentuk elip ya, tidak lingkaran. Nah, geoid dapat didefinisikan sebagai bidang ekipotensial yang berimpit, yang geoid ya, yang geoid itu yang merah itu ya. Bidang ekipotensial yang berimpit dengan permukaan laut ya, pada keadaan tenang dan tanpa gangguan. Karena itu secara praktis geoid dianggap sama dengan permukaan air laut rata-rata. Tenang. Yang tenang. Gitu ya. Atau disebutnya kalian sering ketemunya MSL ya, mean sea level itu ya, permukaan air laut. Itu ukuran kita. Karena seakan apa ya, kalau di itu aja juga di teknik sipil di proyek-proyek ya, ngukur aja kan juga pakai water pass, kan pakai air. Ya. Karena air itu bisa mengikuti kerataan ya. Bisa mengikuti kerataan. Menyesuaikan, air itu bisa menyesuaikan. Nah, itu dipakailah sebagai pengukur. Pengukuran dilakukan pada dan di antara titik-titik di permukaan bumi. Titik tersebut adalah sebagai berikut. Ini permukaan bumi, fisis ya. Kemudian itu yang merah tadi jadi elipsoida ya, seperti yang tadi itu. Nah, jadi di antara itu A aksen A, B aksen B, C aksen C. Di tengah-tengahnya mereka itu adalah geoid tadi. Nah, diambillah di situ. Caranya menghitung seperti itu nanti itu secara teori ya. Untuk keperluan pemetaan ya, titik-titik A, B, C yang X, apa namanya kalian nama? Eksis ya, aksen ya, aksen. A aksen, B aksen, C aksen ya. Yang ada titik-titiknya di atas itu namanya bacanya aksen ya. Diproyeksikan secara ortogonal pada permukaan elipsoida referensi menjadi titik-titik A, B, C. Ya, secara ortogonal A aksen ke A, B aksen ke B, C aksen ke C. Sambil admit. Apabila titik-titik aksen B aksen dan C aksen cukup berdekatan, yaitu terletak dalam suatu wilayah yang luasnya mempunyai ukuran yang Ibu sampaikan kemarin kurang dari 55 km, maka permukaan elipsoidanya dapat dianggap sebagai bidang datar. Bisa terukur. Ya terukur semua sih sebenarnya, di bidang datar mudah terukur sebagai bidang datar. Kurang dari 55 km. Pada keadaan inilah kegiatan pengukuran dikategorikan pada kita ini plan surveying yang bisa diukur dengan mudah. Sebenarnya mungkin untuk besok-besoknya ke masa-masa mendatang, masa future mungkin bisa aja di atas 55 juga bisa terukur. Bisa terukur dengan mudah karena ya pasti bisa terukur. Sedangkan apabila titik A aksen, B aksen, dan C aksen terletak pada ukuran lebih tinggi, permukaan dianggap permukaan bola. Pada keadaan ini masuk ke geodetic surveying, tidak bisa di ilmu ukur tanah. Nah, adapun dimensi yang diukur adalah ya jarak, pasti jarak. Kalau modelnya seperti gambar, maksudnya apa ini ya?
grafisnya permukaan bumi fisis demikian di aksen itu tadi, masuk ke elipsoida, ditarik garis secara orto, proyeksi secara ortogonal, maka kan akan ketemu sudut. Itu sudutnya yang kotak-kotak kecil itu loh. Dari B aksen ke B, ada kotak-kotak kecil itu kan menunjukkan sudut. Sebenarnya penggambaran sudut itu bisa seperti itu, atau bisa mengikuti seperti L, kayak Ibu Vero kalau apa menulis di gambar teknik itu. Silakan itu seperti itu. Itu menunjukkan sudut. Atau langsung di alfa, terus dikasih kayak lingkaran seperempat tuh krit, itu juga bisa. Nah, nanti ada jarak, jadi terus ada sudut, ada ketinggian. Karena ketinggiannya tentunya ada karena permukaan bumi tidak rata. Gitu ya anak-anak ibu yang sedang bubuk. Kita lagi yang berikut. Representasi setiap representasi dalam kita presentasikan merepresentasikan permukaan bumi ini sangat diperlukan manusia untuk aktivitas seperti survei, pemetaan, dan navigasi. Untuk memahami geoid dan elipsoid tadi, maka perlu mengetahui bentuk bumi sebenarnya. Ini dia bentuk bumi sebenarnya. Kita menganggap bentuk bumi itu bulat seperti Sheffield nih di sebelah kiri kalian. Kiri ya, di sini di situ lagi kiri juga ya, kiri. Yang ada tulisannya Sheffield itu, Sheffield. Bentuk itu bumi itu bulat. Nah, sebenarnya bentuk bumi adalah spheroid. Elipsoid tadi, radius pada ekuator sedikit lebih besar dari kutub-kutub. Ekuator membesar karena kan elips lebih pipih dari yang kita bayangkan, seakan lebih dipipihkan. Nah, maka kan membesar, menggembung, membesar. Itu jadi radius pada ekuator sedikit lebih besar dari kutub-kutubnya. Ini kutubnya yang di titik itu, titik atas itu sampai titik bawah, kutub utara, kutub selatan. Nah, kutub utara, kutub selatan itu seakan mau diketemukan, dipipihkan begini ya, jadikan ekuatornya di sini jadi membesar, mekar. Mekar tuh kok semakin diperempat ini kan jadi mekar itu antara apa segmen-segmen antara garis ekuator yang lengkung-lengkung itu segmen-segmennya kan jadi membesar. Tuh prinsipnya seperti itu. Nah, model-model geometrik bentuk bumi ya hanya Victor saja ini yang mendengarkan Bu Vero, yang lainnya bubuk-bubuk gini kalau orang bubuk tuh. Sambil makan, Bu. Sorry. Oh, sambil makan. Febrian sambil makan. Iya. Mama apa Febrian kok itu jadi lapar? Enggak, makan nasi sama lauk biasa aja. Biasa. Jadi kos apa di rumah ini? Di kos, Bu. Di kos. Berarti tadi apa beli ya? Udah dari tadi sih. Iya, beli jadi nggak masak. Kalau di rumah kan pasti Iya. dimasak ini Ibu. Iya. Ya sudah, Febrian makan tapi sambil dengerin Bu Vero ya. Ya, Bu. Yang lainnya mana nih? Ada Agusten, Kendris. Bu hadir. Wah, Nina Kami fokus, baru Bu. muncul. Pasti iya baru muncul. Felicitas, Ibu mau itu dah Felicitas. Tuh Raffi terlihat tuh. Raffi rambutnya rapi tuh. Raffi rambutnya rapi. Oh. Aneh sedang apa? Aja nih. Kita nanti masuk kalau ini berhenti, berarti kita masuk di sesi yang pertama apa? Sesi Zoom yang berikut ya. Kalau tiba-tiba hilang ya, nanti kita masuk lagi ya. Kang Ibu. Baik, Bu. Iya, Bu. Ibu tunggu ajan selesai dulu ya. Saya
Ya, kita mulai lagi ya. Ya, Bu. Ya. Nah, tadi masuk ke mana, anak-anak? Ke model kemana tadi sebelumnya ya? Kita buka ini ya. Oh iya, nah, ini ada apa tadi? Spheroid. Karena sebenarnya bentuk bumi adalah spheroid, ellipsoid. Jadi tidak lingkar penuh. Jadi radius pada ekuator sedikit lebih besar dari kutubnya. Kutubnya di titik-titik pusat itu, selatan utara, ya. Maka itu jaring-jaring itu anggap saja itu kan garis-garis ekuator. Jadi makin kutub U dan kutub A akan didekatkan, seakan-akan didekatkan, makin di gini, berarti kan ekuatornya di segmen-segmen itu, garis ekuatornya kan makin mekar. Nanti segmen-segmennya akan makin mekar. Jadi menjadi lebih membesar. Model-model geometrik bentuk bentuk bumi, gambar atau geometrik bumi berdasar konsep nih, beberapa konsep dari orang-orang ternama ya, manusia-manusia ternama dari abad ke abad sebagai berikut. Tadi ilmuwan ya itu dari nomor 1 atau yang berbentuk cakram itu ya, tiram itu yang terapung di permukaan laut ya. Konsep bumi dan alam semesta menurut bangsa Babylon itu kurang lebih 3.000 tahun sebelum Masehi. Ini rata-rata sebelum Masehi semua. Karena ya ada yang bilang bentuknya lempeng datar, itu Hekateus tuh dari bangsa Yunani kuno. Ilmuwan tuh mempelajari. Kemudian ada yang bahkan kotak persegi panjang dari Yunani kuno juga. Beberapa orang ya, para geograf itu ya, di bumi Yunani kuno. Itu kurang lebih 500 sebelum Masehi. Awal-awal 400 mendekati 500. Awal-awal 400 ke 500. Bentuk piringan lingkaran atau cakram bangsa Romawi. Sudah mulai cakap bola nih, mulai bola. Bangsa Yunani kuno, hukum Pitagoras. Kurang lebih tahunnya 495. Aristoteles, bentuk bumi dengan 6 argumennya. Archimedes, Eratosthenes, nah kalian kan mestinya sudah mendengar hal ini, membaca. Nah, elips putar nih, French Academy of Sciences didirikan pada tahun 1666, elips putar. Hasil pengamatan terakhir ini membuktikan bahwa model geometrik yang paling tepat untuk kita merepresentasikan di dalam atlas atau apa digambarkan bentuk ini adalah demikian. Ellipsoid, elips putar. Ada yang di waiting room, minta di-admit. Sudah Bu Vera admit. Nah, dan hasil ini, yang hasil ke-6 ini, yang elips putar ini, banyak terbukti sejak abad 19 hingga 20. Ya. Oleh Everest, Bessel, Clark, Hayford, hingga US Army Map. Ya, ini ada yang minta admit. Service. Nah, model bumi ellipsoid ini, ya, Anggun, ini sangat diperlukan untuk perhitungan jarak dan arah sudut jurusan yang akurat dengan jangkauan yang sangat jauh. Contohnya sudah dipakai nih, dipakai GPS. Ya, nah mulai ada perkembangan besok. Siapa tahu nanti kalian mengamati ternyata bentuknya segitiga misalnya ya, monggo silakan dipelajari ilmu-ilmu ini. Nah, referensi bentuk berbentuk elipsoid. Salah satu tugas geodesi adalah menentukan koordinat titik-titik jarak dan arah di permukaan bumi. Ya, kita ini, mata kuliah ini. Untuk itu diperlukan adanya suatu bidang hitungan. Di sana perlu bidang hitungannya. Karena permukaan bumi yang tidak teratur ini, maka tidak dapat dijadikan sebagai bidang hitungan geodesi tadi. Geodesi kan membutuhkan geoid tadi. Kalau kita nanti akan membutuhkan bidang hitungan di ilmu ukur tanah nanti. Nah, agar bisa untuk kebutuhan hitungan, maka permukaan fisik bumi nanti kita masuk lagi karena sudah mau keluar nih.
Agar bisa untuk kebutuhan di dalam perhitungan, maka permukaan fisik bumi diganti dengan permukaan yang teratur, dengan bentuk dan ukuran yang mendekati bumi. Ini ilmu ukur tanah ini sudah mulai nih ke ilmu ukur tanah. Kita nanti kan menghitung dengan seakan permukaan itu diganti jadi teratur dengan hitungan di ilmu ukur tanah yang ada sudut, ada kemiringan, ada azimut, ada vertikal, ada horizontal hitungan. Dibuat menjadi permukaan yang teratur yang sesuai ukurannya mendekati ukuran bumi. Ya. Biar bisa digambarkan di kertas gambar. Permukaan yang dipilih adalah bidang permukaan yang mendekati bentuk dan ukuran geoidnya tadi. Geoid tadi yang mana? Coba kita lihat. Kita ulang geoid itu yang mana tadi? Geoid ya tadi. Ini ya di sini ya. Oh, bukan di sini. Nah, nanti ada kontur-konturnya. Dalam arti ada minus dan ada plusnya. Tapi berharap geoid itu permukaan air laut rata-rata. Jadi nanti kalau di atas permukaan air laut rata-rata ya berarti plus, di bawah berarti minus. Nanti cara menggambarkannya minus dan plus, minus dan plus, minus dan plus, minus dan plus dalam kontur-konturnya digambar yang dianggap rata tadi. Nah, geoid tadi bentuk dan ukuran permukaan bumi yang diambil dari permukaan air laut rata-rata. Dasarnya di situ geoid. Geoid bentuk permukaan bumi yang berada pada ketinggian permukaan air laut rata-rata dalam keadaan tenang, memiliki bentuk mendekati elips putar dengan sumbu pendek sebagai sumbu putar. Geoid memiliki bentuk yang sangat mendekati elips putar dengan sumbu pendek sebagai sumbu putar yang berimpit dengan sumbu putar bumi. Ellipsoid ini sebagai pengganti geoid yang kemudian digunakan sebagai bidang hitungan dalam geodesi. Yang selanjutnya lebih dikenal sebagai ellipsoid referensi, permukaan referensi geometri. Udah mulai mendekat nih. Nah, kita nih survei seorang ilmu ukur tanah ya, seorang yang bekerja di di PNS, bekerja sebagai PNS ya, nanti di BPN gitu, harus tahu ini. Nanti kalau kalian mendaftar jadi PNS, bisa. Teknik sipil bisa masuk sini, teknik sipil geologi. Teknik geologi, teknik sipil, teknik geodesi bisa mendaftarkan di PNS di bidang BPN. Yang tanah pertanahan di sana. Bisa. Lumayan gajinya. Tapi harus tahu ini, ngukur ya benar-benar ya, karena nanti kaitannya membuat sertifikat tanah yang harus ada nilai hukumnya. Kalau ada apa-apa bisa dipermasalahkan di meja hijau, kaitannya dengan hukum perdata, bahaya. Jadi harus benar-benar terukur lebih akurat. Surveying, suatu ilmu untuk menentukan posisi suatu titik tempat di permukaan bumi. Suatu titik atau tempat atau lokasi ya di permukaan bumi. Nah, ada plane surveying. Kelas pengukuran di mana permukaan bumi dianggap sebagai bidang datar, artinya adanya faktor kelengkungan bumi tidak diperhitungkan, seakan tidak diabaikan. Jadi mengambil gambar datar. Namun pada saat kita mengukur bumi dengan mengukur tanah, mengukur bumi, ukur tanah ini, itu kita tidak meninggalkan naik turunnya tanah, level-levelnya. Ya, meskipun nanti di penggambaran akan diabaikan, ya. Nah, kemudian geodetic surveying, kelas pengukuran di mana permukaan bumi dianggap sebagai bola, artinya adanya faktor kelengkungan bumi harus diperhitungkan. Kita kan masuknya ke surveying gitu, ke plane surveying ya. Definisi ilmu ukur tanah surveying. Ilmu ukur tanah adalah cabang dari ilmu geodesi pasti ya. Ada jurusan geodesi juga ada ini. Kita aja juga ada. Kita mungkin mempelajarinya tidak sejauh anak-anak geodesi ya, mahasiswa geodesi. Tapi kita ukur juga daripada kita mempekerjakan anak geodesi, orang teknik sipil juga bisa, intinya begitu. Kalau nanti dalam kita melakukan pembangunan sebuah bangunan teknik sipil. Nah,
Ilmu ukur tanah adalah cabang dari ilmu geodesi yang khusus mempelajari sebagian kecil. Kita hanya sebagian kecil dari permukaan bumi dengan cara melakukan pengukuran guna mendapatkan peta landscape. Landscape. Sebelum kan ada landscape-nya. Sebelum menggambar selanjutnya itu pertama landscape atau set plan. Set plan, Bu. Iya, set plan. Benar, Pak, set plan. Jadi kok mau masuk, kita bukain masuk. Pengukuran yang dilakukan terhadap titik-titik detailnya ya, Agusten, itu detail alam, titik-titik detail alam maupun buatan manusia meliputi posisi horizontal ya. Horizontal berarti garis itunya XY maupun posisi vertikalnya adalah Z. Nah, itu sudah mulai menggunakan sistem koordinat. Berarti bisa menggambarkan kan kalau horizontal itu X dan Y, vertikal berarti Z, berarti garis yang berdiri Z, garis yang mendatar ke kanan atau misalnya garis datar yang mendatar ke kanan atau ke kiri bisa di garis Y, nanti mendatar ke depan ke belakang garis Y, itu horizontal. Yang ke atasnya berbentuk Z. Nah, direferensikan terhadap permukaan air laut rata-rata. Kemudian agar titik-titik di permukaan bumi yang tidak teratur ini bentuknya dapat dipindahkan ke atas bidang datar. Kalian kan menggambar di kertas gambar, kertas kalkir. Saya tidak bisa pada saat menggambar di kertas kalkir, gambar ke dalamnya, masa apa sih pensilnya ditunjukin ke atas, kemana ke bawah. Terus kalau ke atas kita gambar ke atas begini kan tidak bisa, di kertas itu kan datar. Ini dia. Maka titik-titik di permukaan bumi bisa digambar di atas bidang datar. Maka diperlukan bidang antara lain bidang elipsoid, bidang bulatan dan bidang datar untuk luas wilayah 55 km pangkat 2 apa sih? 55 km persegi. Luasannya cuman kalau persegi gitu berarti artinya cuman lebar dijadikan lebar dikali panjang. Luas ya, luasan, bukan volume, luasan. Nah, sudah mulai masuk ke ilmu ukurnya kita nih. Nah, kemudian ruang lingkupnya untuk ukur tanah ini meliputi pengukuran mendatar, horizontal, penentuan posisi suatu titik secara mendatar, penentuan tinggi vertikal, penentuan beda tinggi antar dua titik. Nah, sekarang tanah di sini bentuknya begini, misalnya tanahnya bentuknya begini, ini ya, miring. Nah, miring ya, ratanya bukan begini miring. Nah, sekarang beda tinggi ini dengan beda tinggi ini kan berbeda. Nah, ini kalian menghitung karena akan kalian hitung secara horizontal, vertikal kalian hitung ini, vertikal yang satu dihitung ini. Pasti kan ada beda tingginya. Nah, ini tadi. Tapi kita kalau ngukur ini mah gampang. Tinggal diukur begini, diukur pakai penggaris, selesai. Beda tingginya kelihatan. Lah kalau tanah, ini tanah gitu, tidak bisa. Ya, sementara tanah yang tingginya di sana yang kita amatin segini. Kita mengamatin dari jauh supaya bisa lihat ternyata di sini sudah ketutup tanahnya, bentuknya miringnya begini. Kan sudah berbeda. Bentuk miringnya begini ya. Bagaimana kita mau tahu yang di situ? Ya, itu dia. Maka digunakan yang namanya apa ini? Ilmu ukur tanah ini. Aplikasi praktis pada pekerjaan teknik sipil membangun gedung di tempat yang tidak datar. Kita nggak tahu kan harus seakan kalau membangun gedung kan harus yang simetri, namanya apa? Presisi. Nah, digunakan ini ilmu ukur tanah ini untuk membangun bangunan gedung, irigasi, bahkan jalan raya, kereta api dan lain-lain yang berhubungan dengan bangunan teknik atau proyek teknik sipil. Jembatan. Nah, sistem satuan ukurannya anak-anak ya. Belum pada lapor, Bang? Bentar ya.